Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam datang warahmatullahi wabarakatuh. pada Bu Yanti dan Bapak Sopian ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita bisa bertemu di dalam kegiatan untuk pemenuhan tugas kita ya sebagai calon guru penggerak, yaitu untuk melaksanakan praktik kucing. Eh, Pada pelaksanaan kucing ini kita akan lakukan sesuai permintaan di dalam LMS. Mungkin kita akan mulai ya, sebagai coachnya itu kan ibu ya, ibu dulu gitu. Nanti akan coachingnya adalah Bapak Sopian dan saya sebagai observer. Nah, dalam uh, praktik kucing ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa harus memenuhi tiga kegiatan, yaitu pra supervisi, kemudian observasi atau pelaksanaan kucingnya, dan kemudian pasca percakapannya. Nah, agar kita bisa memenuhi tiga hal ini, mari kita bahas semuanya. Saya sebagai observer akan bertanya dulu kepada coach sebelum kita nanti melakukan pelaksanaan kucing itu, yaitu pada tahapan pra supervisi, bahwa uh, ada rubrik ya Bapak Ibu ya yang harus kita penuhi agar nilainya bisa maksimal gitu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, bagaimana Bu Yanti dan Pak Sopian, apakah tentang rubriknya ini Bapak Ibu, tanggapan Ibu bagaimana nih tentang rubrik dalam penilaian kucing ini? Apakah sudah Ya, dipelajari begitu Pak atau Ibu, bagaimana? Silakan tanggapannya tentang rubrik ini. ya, ya Pak. Untuk rubrik penilaian sudah kami diskusikan ya Pak dengan Koci. Rubrik penilaian sudah ada di dalam LMS ya Pak, Iya, iya. tentang apa alur atau langkah apa saja yang harus saya diskusikan atau Koci Iya, iya. diskusikan dengan coachnya. Iya, iya Bu ya. Ya, Mm, mm. sudah. Iya, iya. Bagaimana menurut Bapak Sopian Pak mengenai rubrik penilaian ini Pak? Oke, untuk rubrik Pak tentunya sebelum dilaksanakannya coaching kali ini sudah dibahas terlebih dahulu, diskusi terlebih dahulu untuk bisa mencapai nilai yang optimal dan sudah berusaha disesuaikan dengan rubrik penilaian yang sudah seharusnya kami dapatkan. Iya, ya gitu ya Pak ya. Sama saya juga seperti Bapak Ibu pelajari dulu rubrik di sana, yang mudah-mudahan setelah mempelajari rubrik ini kita bisa memaksimalkan pelaksanaan praktik kucing ini Bapak Ibu. Kemudian kepada coach Ibu ya, sebagai coach, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan Bu dari coaching nanti itu Bu? Kan kita ini kan coaching ini ada beberapa kompetensi yang harus eh, dikembangkan. kompetensi yang ya Pak, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh kami yaitu dalam coaching ini ya, yang pertama praise atau kehadiran penuh, yang selanjutnya aktif, mendengarkan aktif Ya. saat coaching berlangsung, yang selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, ya Bu ya. Ya. Nah, coba Banyak. Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu ya. Jadi ada tiga kompetensi ya Bu ya. Present, kemudian mendengarkan aktif, Ya, dan pertanyaan berbobot yang ingin mendengarkan dikembangkan ya Bu ya. aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Yang mengajukan pertanyaan berbobot iya. Kemudian Ibu, ini pertanyaan khusus untuk coach ya Bu ya. Eh, Ya, Secara spesifik Ibu nanti dalam observasi itu, dalam pelaksanaan coaching itu yang akan saya observasi itu nanti secara lebih khusus lagi, spesifik lagi, dari tiga
kompetensi coaching ini apa yang paling ingin Ibu lihat perkembangannya? Apa yang paling ingin Ibu kembangkan gitu yang nanti saya akan lihat itu, Bu? Jadi 3 ini bisa pilih satu aja, Bu, bagaimana? Yang mana? Ya, bagian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu saya memilih present, Pak, mendengarkan penuh. Present. Kehadiran penuh maksudnya. Iya, present ya, Bu ya. Present atau kehadiran penuh dalam coaching. Ya, iya, Bu ya, present. Ya. Kemudian Ibu bilang bahwa present itu kan kehadiran penuh itu yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik lagi ya, Bu ya, dari 3 kompetensi itu. Nanti indikatornya apa, Ibu, bahwa present itu bisa berkembang nanti setelah observasi selesai gitu, dalam praktek coaching itu mendengarkan penuh itu, apa indikator yang menunjukkan bahwa present itu bisa tercapai gitu, Bu? Indikatornya Ya, Pak. ketercapaian present itu seperti apa, Bu? Ya, nanti saat melakukan coaching, kalau kita memiliki presence atau kehadiran penuh, nanti kita bisa mengarahkan atau memberi pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga kita bisa menggali permasalahan yang ada pada coach dan coach sendiri yang menemukan solusinya. Oh iya ya, Kita Bu ya. bisa menyimak dan menyimpulkan dari permasalahan, dan kita bisa mengarahkan coach untuk menggali solusinya sendiri. Oh iya ya, Bu ya. Jadi dengan Mungkin kesadaran itu, Pak, indikator ketersediaan. ya, Bu ya. Jadi dengan kesadaran penuh ini nanti Ibu udah mengharapkan indikatornya itu adalah bahwa tergalinya potensi yang ada di coach berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya, Bu ya, seperti itu ya, Bu. Ya, Bu, sebagai coach ya dan Bapak sebagai coachnya, prasupervisi telah kita diskusikan ya, bahwa di dalam pelaksanaan nanti itu saya mendapatkan tugas sebagai observer ini akan mengobservasi 3 kompetensi yang ingin dikembangkan di dalam coaching ini, yaitu present, kesadaran penuh dalam memperhatikan, kemudian juga mendengarkan aktif, serta pertanyaan berbobot dari coach yaitu Bu Yanti. Dan secara spesifik Ibu Yanti ingin terlihat pengembangannya dalam soal present, yaitu dalam kompetensi present, yaitu mengembangkan kesadaran penuh atau perhatian penuh. Dan indikator dari present itu adalah bahwa tergalinya potensi-potensi yang muncul dari coach. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, dengan demikian kita akan mulai untuk melanjutkan ke dalam ke tahapan observasi atau pelaksanaan coaching. Karena itu silakan Ibu dan Bapak untuk mulai berperan sebagai coach dan coaching. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam, Ibu Yanti. Ya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Bu, sehat. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ya, Sini bagaimana, Bu? Sehat, Bu? ya alhamdulillah, Pak. Ya, Pak. Sesuai janji kita hari ini ya, kita akan mengadakan coaching ya, Pak. Iya, Bu. Kira-kira tentang apa ya, Pak, yang akan dibicarakan oleh Bapak? Tentang ini, Bu, topiknya tentang pembelajaran di kelas, Bu. Oh iya. Jadi gimana, Pak, pembelajaran di kelas? Gimana pembelajaran sehari-hari gitu, Pak? Gimana? Ya, tentang pembelajaran di kelas saya. Walaupun keadaan saya baik, Bu, tapi saya sebenarnya sedang ada masalah gitu, sedang ada permasalahan yang membuat saya bingung gitu, Bu. Oh iya. Kira-kira apa yang ingin Bapak capai setelah diskusi kita hari ini? Setelah sesi coaching hari ini,
saya sangat berharap mudah-mudahan di akhir dari sesi coaching ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi, Bu. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang? Atau permasalahan apa yang Bapak miliki sekarang yang ingin kita bicarakan? Ya. Jadi begini, Bu, saya kan guru kelas 6. Saya mengajar di kelas 6. Jumlah murid saya itu sedikit, hanya 14 orang. Nah, Ya. tapi di antara 14 orang itu, Bu, sampai saat ini ada satu siswa yang belum juga bisa lancar membaca, Bu. Sebut saja namanya Jamil. Ya. Jamil ini, dia kalau membaca itu susah sekali, Bu. Sementara kan kita tahu bahwa keterampilan membaca itu kan jadi salah satu kompetensi dasar untuk siswa di sekolah dasar. Nah, Ya. apalagi sebentar lagi kan kelas 6 selesai nih, Bu. Kalau sudah selesai, kemudian kelas 6 harus melanjutkan ke SMP. Nah, saya bingung akan seperti apa Jamil kalau sementara dia sampai kelas 6 ini dia belum lancar membaca gitu. Nanti di SMP-nya bagaimana gitu. Iya. Jadi Bapak khawatir gitu ya Pak ya? Ya, Nah, betul. sekarang kalau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan Bapak tersebut? 5, Bu. 5. Ya. Iya Pak. Nah, Eh, masih belum lancar membacanya sampai sekarang. ya Pak. Harapan Bapak untuk selanjutnya kira-kira di angka berapa ya Pak? Ya, mudah-mudahan bisa di angka 8 atau 9. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Saya doakan semoga berhasil ya Pak. Nah, selanjutnya apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Adakah kekuatan yang Bapak rasakan kekuatan Bapak? Oke. Pada dasarnya sebagai seorang guru tentunya saya memiliki kemampuan untuk bagaimana memanage anak-anak di kelas, Bu ya. Nah, dari apa yang saya perhatikan di Jamil itu banyak sekali alasan-alasan yang mendasari ketidakmampuan Jamil dalam membaca, Bu. Salah satunya latar belakangnya sebagai anak yang broken home. Jadi Jamil itu orang tuanya bercerai, kemudian ibunya dia kerja, bapaknya entah kemana. Nah, Jamil dititipkan di neneknya. Ini terjadi di kelas 3, Bu. Iya. Salah satunya mungkin ada banyak kebutuhan mungkin yang tidak didapatkan oleh Jamil gitu. Ya. Jadi menurut Bapak Jamil seperti itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi ya Pak. Betul, Bu. Nah, kira-kira apa saja yang akan Bapak lakukan ke depannya? Yang akan Bapak lakukan itu apa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke. Karena Jamil itu siswa saya yang unik, Bu. Dia salah satu siswa saya yang memang dia tidak bisa membaca, itu belum lancar membaca, tapi dia sangat suka sekali dengan pelajaran SPDP, seni budaya dan prakarya, apalagi ketika saya mengajarkan tentang musik, Bu. Nah, di pengajian ataupun ketika ada penampilan-penampilan di sekolah, Jamil itu suka tampil sebagai vokalis, Bu. Vokalis marawis. Iya Pak. Itu kan bahasanya bahasa Arab, Bu ya. Nah, Ya. saya sempat bingung juga. Jadi Jamil nggak bisa baca. Ketika dia jadi vokalis dalam sebuah marawis, dia bisa gitu, Bu. Nah, bagaimana dia bisa menghafalkan bahasa Arab, apalagi bahasa Arab, sementara kan dia tidak bisa membaca. Kemudian saya tanya-tanya ke temannya, saya juga tanya ke guru ngajinya. Ternyata caranya yang dilakukan itu adalah Jamil itu, Bu, kalau menghafalkan lirik lagu, dia diperdengarkan dulu liriknya
sampai beberapa kali sampai kemudian dia hafal. Nah, kalau sudah hafal baru dikasih teksnya, Bu. Ya, ya. Jadi kalau anak pada biasanya kan membaca dulu baru menghafal. Nah, kalau Jamil kebalikannya, Bu, menghafal dulu baru dia membaca. Gitu. Iya, iya. Kira-kira dari rencana Bapak tersebut, mana yang akan lebih dahulu Bapak lakukan? Kalau melihat dari potensi Jamil yang ada, saya berpikir bahwa kenapa tidak saya mengajarkan alfabet kepada Jamil itu dimulai dengan musik misalnya. Misalkan saya berencana akan memainkan lagu gitu, misalkan lagu alfabet ya Bu ya, yang A B C D E F G gitu. Daripada saya harus teriak-teriak ini Mil, A itu seperti ini, B itu seperti ini, saya berpikir udah nanti mas saya akan coba pakai musik. Ini A seperti ini, nanti Jamil yang menghafalkannya, Bu. Mudah-mudahan dengan begitu Jamil bisa cepat hafal terhadap kata huruf, nanti bisa menjadi digabungkan jadi kata digabungkan menjadi kalimat. Mudah-mudahan seperti itu, Bu, rencananya, Bu, yang akan saya lakukan. Ya, ya. Jadi Bapak akan mengajarkannya melalui musik ya, Pak? Karena menurut Bapak itu lebih cepat diserap oleh Jamil gitu ya, Pak? Ya, betul, Bu. Ya, ya, ya. Terus sekarang apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak? Menurut Bapak nih, Bapak sudah berhasil, kalau sudah apa gitu? Kalau ukurannya nanti saya akan baru bisa berhasil, boleh dikatakan berhasil apabila Jamil minimal sudah bisa lancar membaca lah, Bu. Walaupun masih terbata-bata tapi tidak gagu seperti sekarang. Itu yang saya harapkan. Ya, ya. Nah, Bapak kan dalam menjalankan rencana aksi Bapak itu kan selalu ada aja gangguannya, ya Pak ya? Gangguan atau hambatannya apa? Nah, bagaimana cara Bapak mengatasi gangguan-gangguan tersebut, Pak? Baik. Gangguan yang nanti mungkin muncul, pertama mungkin saya akan mengidentifikasi dulu, Bu, gangguannya apakah gangguan itu dari internal, dari diri Jamilnya sendiri, ataupun dari eksternal, dari pihak-pihak luar seperti keluarganya atau mungkin teman-temannya. Nah, setelah diidentifikasi, saya akan mencoba untuk meminimalisir, memilih dan memilah kira-kira mana yang bisa saya handle sendirian dan mana yang saya bantuan orang lain dalam mengatasinya. Seperti itu. Ya, ya. Ya, ya. Nah, ide yang bagus ya Pak ya. Nah, siapa yang akan membantu Bapak dalam menjalankan komitmen Bapak tersebut? Untuk membantu saya menjalankan komitmen, jadi saya punya anak didik namanya Gina, Bu. Dia itu di kelas satu kelas dengan Jamil, kemudian dia itu juga juara di kelas saya, dan dia salah satu anak yang care, dia salah satu anak yang peduli. Nah, saya sering melihat dia sering membantu Jamil kalau mendapatkan kesulitan, misalkan ada kata-kata yang tidak bisa, itu dia kasih tahu. Nah, saya berpikir untuk mengajak Gina membantu saya untuk bisa melatih Jamil supaya bisa lebih lancar membaca. Selain itu, karena Gina juga rumahnya dekat dengan Jamil di tempatnya, di kampungnya, maka saya berpikir latihan ini tidak akan hanya dilakukan di sekolah, tapi kemungkinan akan juga dilakukan di rumah, karena rumahnya yang berdekatan gitu, bisa kerja kelompok lah seperti itu, Bu. Jadi mungkin Gina bisa membantu saya, Bu. Iya. Ide yang bagus ya Pak. Saya yakin Bapak pasti bisa ya mengatasi Jamil tersebut ya. Nah, dari diskusi kali ini, apa Bapak bisa untuk menceritakan kembali apa yang akan Bapak lakukan berikutnya? Jadi untuk mengatasi masalah Jamil tadi, yang pertama saya akan mengubah cara belajarnya, karena mungkin gaya belajar Jamil audio ya, Bu ya. Kalau seperti itu mungkin saya akan memfasilitasi itu dengan mengajarkan Jamil membaca melalui musik.
Nah, kemudian saya akan meminta bantuan Gina untuk ikut melatih dan ikut juga untuk menumbuhkan kesadaran Jamil, kemauan Jamil untuk bisa belajar latihan membaca. Mudah-mudahan dari sana diharapkan apa yang diharapkan oleh saya tadi Bu, bahwa Jamil akan bisa lancar membaca sebelum keluar atau sebelum lulus dari kelas 6, itu mudah-mudahan bisa tercapai Bu. Sehingga nanti di SMP-nya tidak kesulitan dia gitu. Iya Pak, bagus sekali ya Pak. Saya menunggu kabar baiknya ya Pak. Nah, Baik Bu. apa ada yang mau disampaikan? Ya, apa ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak? Ya Bu. Untuk diskusi kita hari ini. Baik Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yanti Bu, karena sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya melaksanakan sesi coaching kali ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya rencanakan itu bisa terwujud Bu. Nanti pasti saya akan kabari lagi Ibu bagaimana hasil dari penerapan dari coaching kali ini Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, ya amin, sama-sama ya Pak. Ya, sampai ketemu lagi ya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini Bapak Sofian dan Bu Yanti ya, terima kasih atas kesediaannya untuk melakukan coaching. Saya sebagai observer di sini setelah mengamati praktik coaching yang Bapak Ibu lakukan, saya akan mengungkapkan atau memberitahukan kepada Bapak Ibu mengenai refleksi dari pelaksanaan praktik coaching yang telah dilakukan. Pada saat melakukan kegiatan coaching tersebut yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu, pertama-tama adalah alur tirta sudah dapat terlihat begitu, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab implementasinya. Kemudian juga yang sudah baik itu adalah pertanyaan sifatnya terbuka, itu sudah terlihat juga. Pertanyaan bersifat terbuka seperti apa, bagaimana, kapan. Kemudian juga hal yang baik yang tadi saya lihat itu adalah bahwa present itu sudah bagus begitu, Pak. Present dari Cox Dianti kepada Koci yaitu Pak Sofian itu bagus ya, sudah terlihat presentnya. Nah itu catatan yang saya lihat tadi yang sudah berjalan baik selama percakapan coaching tadi. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki itu ada yang tadi saya dengar itu mungkin dalam kualitas pertanyaan Ibu tadi mungkin perlu ditingkatkan lagi, pertanyaan yang berbobotnya itu lebih diperbanyak mungkin seperti itu Ibu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang ditambah lagi gitu. Jadi sisi keberbobotannya, kebermaknaannya itu tadi ada, tapi itu juga sudah sebenarnya sudah berbobot, cuma ada mungkin perlu ditambah lagi beberapa pertanyaan dalam identifikasi yang lebih berbobot lagi seperti itu. Hanya itu saja Bu untuk yang perlu ditingkatkannya atau diperbaikinya. Kemudian ini untuk bagaimana, mungkin ini pertanyaan kepada ibunya Bu ya, bagaimana agar tetap dalam kondisi present gitu Bu. Coba apa yang Ibu lakukan sebelum dan saat melakukan coaching itu seperti itu Bu. Bagaimana Bu? Ya Pak, ya terima kasih Pak. Yang saya lakukan tadi yang pertama, saya berusaha fokus terhadap percakapan yang sedang dilakukan. Ya, betul. Terus saya fokus kepada permasalahan yang dijelaskan oleh Koci, sehingga saya bisa mengidentifikasi permasalahannya dan Koci bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, terima kasih Bu.
Terus selanjutnya saya berusaha saling menghargai apa dalam percakapan sehingga kita bisa menghadirkan present atau kehadiran penuh Iya, iya Bu. Terima kasih banyak Ibu. satu sama lain. Kemudian satu lagi yang terakhir Bu, bagaimana apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik coaching ini agar lebih bagus Bu? Misalnya tadi ada dalam penggunaan tangkat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu mungkin seperti apa Bu? Bagaimana untuk meningkatkannya? Ya, ya untuk selanjutnya untuk memperbaiki teknik coaching ini saya akan membaca kembali literatur tentang coaching ya. Terus teknik bagaimana cara menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus saya juga akan menonton beberapa referensi video tentang coaching ya Pak. Iya. Sebagai contoh untuk nanti saya lakukan. Ya, terima kasih Bu. Terang ke Pak Sopian, maaf Pak. Ya. Bapak sebagai coach ya Pak ya, kan kalau Ibu Yanti coachnya, coach gitu ya, coach. Dalam coaching ini Bapak sebagai coach, boleh diungkapkan kembali Pak bagaimana perasaan saat di coaching dan setelahnya bagaimana seperti itu Pak? Ya baik Pak. Perasaan saya sebelum di coaching tadinya merasa resah, merasa gelisah, khawatir dan bingung tentang permasalahan yang saya hadapi Pak. Tapi kemudian ketika saya melakukan coaching dengan Ibu Yanti, mulai perlahan-lahan saya merasa nyaman, merasa tenang, dan karena enak juga pembawaan ibunya relax Pak, jadi kesayanya juga ikut relax. Iya, iya. Dan hasilnya setelah coaching ini saya merasa tercerahkan gitu Pak. Alhamdulillah sudah ada solusi yang mungkin bisa saya implementasikan, saya coba terapkan kepada anak didik saya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, Seperti ya. itu kurang lebih Pak Wawan. Ya, terima kasih kepada Bapak dan kepada Ibu juga ya atas pelaksanaan coaching yang kita lakukan. Telah selesai. Alhamdulillah saya apresiasi Ibu sebagai coach dan Bapak sebagai coach ini sangat bagus dan saya terkesan atas pelaksanaannya. Kemudian kita akan lanjutkan pada kegiatan pasca percakapan Bapak Ibu. Yaitu ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu dan Bapak. Jadi kita ini berdiskusi saja Bapak Ibu ya. Yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Jadi tadi pada waktu pelaksanaan coaching itu kita akan fokus pada indikator ketercapaian untuk present itu Bu ya, yaitu indikatornya itu adalah tergalinya potensi-potensi oleh coach sendiri gitu melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menunjukkan bahwa Ibu sebagai coach itu sudah melaksanakan atau sudah meningkatkan kemampuan presentnya. Nah, contohnya kegiatan seperti apa Bu? Ibu tadi dalam pelaksanaan coaching itu pelaksanaan presentnya itu seperti apa Bu? Silakan Bu. Ya, menanyakan ketika melakukan coaching, saya berusaha melaksanakan present atau kehadiran penuh. Yang pertama, saya fokus terhadap percakapan antara saya dengan coach. Terus saya juga berusaha menampilkan gestur atau ya yang seolah coach itu merasa dihargai oleh coachnya. Iya, iya. Ya, betul, Bu, ya. Sehingga coach merasa nyaman saat melakukan coaching dengan saya. Itu Pak. Ya, Ibu ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih banyak. Kemudian ini Bu ya, ini bukan pertanyaan tapi saya menanggapi dari jawaban Ibu barusan Ibu ya, dan juga mau menyampaikan tentang pelaksanaan coaching yang tadi Bu ya.
berdasarkan pada indikator yang ingin kembangkan itu ya, yang ingin kembangkan itu present melalui pertanyaan berbobot itu bisa tergalinya potensi-potensi dari koci melalui perantaraan present ini Bu ya. Bahwa saya melakukan observasi tadi itu, saya lihat bahwa tidak ada tidak dipengaruhi oleh asumsi saya, juga oleh penilaian pribadi saya gitu ya, tapi fokus pada area yang ingin dikembangkan, yaitu kompetensi present gitu Ibu ya. Bahwa memang tadi saya melihat dari pelaksanaan coaching itu present Ibu, kesadaran penuh Ibu itu sudah lebih baik lagi Bu. Saya lihat bisa lebih baik lagi, sudah lebih baik lagi. Tampak terlihat dari fokus mata Bu ya, Ibu melihat ke koci, kemudian juga dari tanggapan ketika memperhatikan koci berbicara itu Ibu sudah ada aktif mendengarkan seperti itu Bu ya. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan sudah bisa mengena gitu Bu ya, saya lihat seperti itu. Kemudian ini pertanyaan lagi Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu ya Bu ya, berdasarkan hasil coaching yang tadi saya sampaikan. Apakah Ibu ada selain present itu Bu ya, apakah ada kompetensi lain lagi yang ingin Ibu kembangkan? Silakan Bu. Kompetensi apa lagi Bu selain present itu yang menurut Ibu perlu untuk dikembangkan Bu? Dikembangkan, ya. Tentunya kompetensi harus ada dalam coaching ya, seperti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bu. Semua kompetensi itu saya ingin semuanya terpenuhi dalam coaching ini ya Pak. Iya Bu ya. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya, sebagai coach seperti itu yang kita ingin kembangkan ya Bu ya. Kemudian Bapak Sofian sebagai coachingnya, saya ucapkan terima kasih. Kegiatan coaching kali ini semoga dapat lebih bermanfaat bagi kita di masa depan, khususnya dalam pendidikan mengajar dan melatih anak-anak kita ya Bu ya, membimbing dan mengukir serta menuntun peserta didik kita. Coaching ini kita akhiri saja dengan ucapan hamdalah ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.